Paulus sangat sedih melihat kota ini. Kenapa ya? Percaya plus nilai sama dengan perbuatan. Judulnya menarik ya judulnya. Menarik, tapi buat aku clueless banget. Bingung ya? Aduh, iya nih, bingung nggak tahu tentang apa. Nilai. Iya, kira-kira bahas apa nih? Kan Paulus waktu dia ke kota itu dia melihat dia sangat bergumul dengan orang-orang yang menyembah dewa-dewa di situ kan. Dia kaget dan bergumul. Nah, saat kita zaman sekarang ini pastinya kita kayak punya juga teman-teman yang maksudnya dia tahu itu benar tapi dia tetap melakukan dan maksudnya ya dia tahu itu salah tapi itu bukan. Nah, kita kan sebagai anak muda pastinya kayak pengen masih gitu kan. Nah, ternyata dari Paulus ini kita belajar gimana sih caranya supaya kita bisa memberikan nasihat tapi kesannya nggak menyalahkan. Karena kan kadang kalau misalnya Dinasehatin. itu malah kayak Kok lu gitu nah, ya? iya, Bener. jadi gimana pendeta? Halo teman-teman Cornerstone, welcome back di episode terbaru Cornerstone Connection. Dan pastinya bersama dengan aku dan teman-teman aku di sini yang super cantik. Aku Mauren. Aku Armeita. Dan aku Gerena. Yes, pastinya kita di sini bareng-bareng kumpul. Tidak lain tidak bukan akan membahas mengenai pelajaran Cornerstone kita hari ini. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, aku mau kasih informasi nih ke teman-teman. Buat yang belum punya buku Cornerstone yang seperti ini, dan teman-teman aku pegang, kalian bisa hubungi call center yang tertera di bawah ini, dan juga bisa DM ke IG Hope Channel, dan kalian tinggal bilang kalau misalnya kalian belum punya buku. Jadi kakak-kakaknya nanti bakal kirim ke kalian, supaya kita belajarnya bisa semakin asik dan seru. Oke, kalau kemarin kan kita udah belajar nih tentang dua wajah satu hati. Nah, kalau hari ini kita belajar tentang apa ya? Oke, aku tahu. Apa tuh? Jadi, triwulan ini kita itu judul besarnya Pergi Jauh. Nah, sahabat, ini adalah pelajaran yang ke-11 dengan judul Percaya plus nilai sama dengan perbuatan. Judulnya menarik ya judulnya. Menarik, tapi buat aku clueless banget. Bingung ya? Aduh, iya nih, bingung nggak tahu tentang apa. Nilai. Iya, kira-kira bahas apa nih? Kalian bingung? Iya. Aku bingung. Oleh sebab itu, kita akan belajar sekarang. Kita mau baca pelajaran kita. Nah, untuk teman-teman yang belum dapat buku Cornerstone, kita bisa baca di mana? Di Alkitab kita, kita bisa buka di kitab Kisah Para Rasul 17 ayat 10 sampai 12, lalu di pasal 16 sampai 23 dan ayat 16 sampai 23 dan di ayat 30 sampai 34. Yuk baca. Aku duluan kali ya. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar. Demikian, banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena. Sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu, di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apa yang hendak dikatakan si Peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah arti semuanya itu. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu.
Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat, karena Ia telah menetapkan suatu hari dan pada waktu nama Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Oke, sekarang aku udah tahu nih. Ternyata cerita ini tuh tentang di mana Paulus datang ke kota Athena dan saat dia melihat kota Athena dia sangat sedih. Lah, kenapa sedih? Kenapa tuh? Karena Apa ada yang tuh? tahu nggak jawabannya? Karena Tahu dong, Kak. kota-kotanya dipenuhi dengan patung-patung yang berhala. Jadi kayak kecewa gitu ya. Ya, Ternyata bukan menyembah Tuhan, tapi patung-patung berhala. sedih. Tapi tahu nggak sih? Apa tuh? Setelah dia melihat kota itu, Paulus pergi ke rumah ibadah kan yang ada di tempat itu. Terus dia bertukar pikiran dengan beberapa orang-orang yang takut akan Allah dan beberapa ahli filsuf golongan Epikuros dan Stoa. Agak Wow. susah ya. Terus gimana tuh? Terus kamu aja deh yang jelasin. Nanti aku mulu yang jelasin. Iya, nanti terus-terus aja gitu ya. Iya. Nah, kalau aku mau jelasin satu-satu, itu tuh ceritanya tentang mereka pas yang waktu Saat dari Antioquia. ya dari Antioquia, mereka ke tempat baru dan makin sedih lah kan. Nah, untuk mengetahui bagaimana kelanjutan ceritanya, nah kita bisa, teman-teman yang di rumah bisa nanya nih di kolom komentar kalau misalkan ada lagi pertanyaan yang tidak kalian mengerti. Betul banget. Jadi intinya gini, Paulus memberitahukan kepada mereka apa yang kota ini perbuat adalah hal yang salah dan harus bertobat. Itu intinya. Oke deh, siap. Anyway, sebelum kita lanjut, kita saksikan tayangan Apakah Kamu Tahu dari Profesor Corner. Ada pelajaran apa lagi ya yang kita dapat hari ini? Check it out! Apakah kamu tahu? Menurut penulis Beyond Belief to Conviction seperti Josh D. McDowell, Bob Hostetler, dan David H. Bellis, hasil dari berbagai penelitian, termasuk penelitian mereka sendiri, menunjukkan bahwa orang muda yang memiliki kepercayaan yang kurang pada Alkitab dan Allah cenderung mengalami beberapa dampak negatif. Ada 216% lebih cenderung merasa sakit hati, ada 210% lebih cenderung kurang memiliki tujuan hidup, ada 200% lebih cenderung merasa tidak puas dalam hidup. Penelitian juga menunjukkan bahwa orang muda dengan kepercayaan yang menyimpang lebih mungkin melakukan tindakan negatif, seperti berbohong, dia 36% lebih, curang dalam ujian 48% lebih, mencuri 200% lebih, melukai seseorang secara fisik juga 200% lebih, menggunakan obat-obatan terlarang itu 300% lebih, dan mencoba bunuh diri 600% lebih. Menariknya, terlepas dari kondisi kerohanian mereka tetap menginginkan hubungan yang sangat sehat dalam hidup di dunia ini maupun di rumah di surga. Nah, kalian pasti mau kan hidup bahagia? Jadi, dari sekarang ayo lebih dekatkan diri lagi dengan Tuhan ya. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk membimbing kamu mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Dan di segmen ini sudah hadir bersama kita Pendeta Beni Tambunan. Shalom, Halo, Pendeta. Pendeta. Apa kabar, Pendeta? Baik-baik kan juga baik-baik ya. Baik-baik, sehat-sehat Hari semua. sehat pendeta. Mantap.
Nah, pendeta, tadi kita udah belajar pada pelajaran kita yang ke-11 ini dengan judul percaya plus nilai sama dengan perbuatan. Nah, saya akan membacakan ayat intinya. Terdapat di dalam Efesus 4 ayat 13 dan 14. Saya akan bacakan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Nah, Pak Pendeta, aku mau tanya nih, kira-kira apa sih hubungan judul kita ini, percaya tambah nilai sama dengan perbuatan, sama bacaan kita hari ini, Pendeta? Percaya tahu dong apa ya? Iya, percaya. Apa? Meyakini. Iya, Meyakini. benar. Bahasanya apa? Iman lah ya. Iman, betul. oh iya, percaya iman. Jadi kalau seorang punya iman, tambah nilai. Nilai itu apa? Kayak Perbuat. nilai itu. Nilai Value. Iya, value. iya, itu bahasa Indonesia. Kayak apa yang apa ya? Nilai itu Menonjol apa? dari. Iya. Ya, nilai itu kan apa yang dia rasakan memang sesuatu yang pantas untuk dia bawa dalam kehidupannya. Dia punya nilai tersendiri untuk itu. Nah, itu tidak akan ada artinya kalau berbeda dengan apa yang dia perbuat. Misalnya, orang ini punya iman, dia percaya bahwa oh kalau kita memberi itu akan baik dan lain sebagainya harus baik. Tetapi dia nggak pernah kasih, nggak pernah memberi gitu loh. Nggak pernah, orang akan bilang, ya ini orang beda. Jadi yang dimintakan pelajaran kita bahwa apa yang kita percayai dan itu mempunyai satu nilai dalam kehidupan kita itu akan membawa satu perbuatan yang nyata bagi yang dilihat oleh orang lain maupun diri kita sendiri. Jadi tidak membatasi hanya oke, saya percaya agama saya itu agama yang suka, misalnya ya, agama yang suka memberi, ya. Tapi dia sendiri nggak pernah mau memberi, ya. Maka orang bilang, ini agamanya nggak. Jadi tidak mempunyai hal. Tapi kalau memang dia katakan agama saya agama suka memberi, kemudian dia memang suka memberi kepada orang lain dan lain sebagainya, maka dia punya nilai tersendiri, ya. Dan itu adalah hal yang mempunyai satu pengaruh bagi kehidupan orang lain juga. Oke, baik. Berarti kita harus punya iman dan value ya. Ya, jadi kita harus tahu terus kita lakukan. Ya, benar. Oke, Pendeta. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah yang dikatakan oleh diskusi Paulus dengan orang Athena mengenai bagaimana kita seharusnya berhubungan dengan orang-orang yang belum percaya? Iya, itu kan ada golongan-golongan, ini orang-orang Yunani dulu ya. Kalau kita ingat kalau bilang orang Yunani, maka kita ingat filsuf-filsuf, ya, ahli-ahli filsafat dulu itu ya dari mereka lah ya. Kan ada orang-orang yang memang Epikurus ya dikatakan. Itu kan orang-orang yang mengandung bahwa semua itu kan tergantung kita. Tidak ada hal negatif bagi kita untuk melakukan apapun. Maka akan membuat satu nilai tersendiri bagi dirinya. Kalau kita sebutkan belakangan ini hedon, ya, hedon ya, wah tuh orang ya dia banggakan apa yang dia punya dan lain sebagainya, ya. Sedangkan Stoa itu ya, itu kan lebih menandalkan kepada ini nggak ada nih semuanya kepada pemikiran, nggak ada pemikiran negatif-negatif, semuanya itu hal baik-baik aja semuanya. Jadi dia sekarang datang untuk memberikan pekabaran bahwa Yesus loh, ya, ini ada Yesus yang saya percayai, yang bisa menyelamatkan manusia. Bahkan waktu dia hidup di dunia ini banyak mujizat dia lakukan, termasuk membangkitkan orang yang mati. Kemudian dia sendiri sudah mati, dia sendiri bangkit. Nah mereka kan bingung ini, mereka nggak pernah dengar bahwa ada kebangkitan. Ya, mereka tidak pernah tahu bahwa ada kebangkitan kok. Jadi pada waktu itu maka ini ngomong kosong aja, orang nggak dapat siapa yang pernah bangkit dan sebagainya. Karena mereka tidak percaya. Tapi di antara orang-orang itu ada juga orang-orang yang percaya. Dan Paulus dan Barnabas maupun Silas dalam melakukan segala perkabaran mereka itu, mereka kan ketemu siapa saja. Di tengah jalan, di pasar, ya. Di pasar mereka ketemu saja dengan semua orang, mereka memberitakan siapa Tuhan. Yang penting banyak orang rame,
mereka berusaha untuk kasih tahu. Walaupun kehidupan orang itu sangat berbeda jauh dengan apa yang diajarkan oleh mereka. Tapi sebagian besar bahwa mereka menerima apa yang diajarkan ya oleh Paulus maupun Silas maupun Barnabas dalam kehidupan mereka. Dan ini berpengaruh kepada kehidupan di kota itu. Dan kehidupan di kota itu membawa satu kehidupan yang baru bagi banyak orang. Siapa sebenarnya Yesus itu sebenarnya? Pendeta, saya ada pertanyaan pribadi, Pendeta. Kan Paulus waktu dia ke kota itu dia melihat, dia sangat bergumul dengan orang-orang yang menyembah dewa-dewa di situ kan. Dia kaget dan bergumul. Nah, saat kita zaman sekarang ini pastinya kita kayak punya juga teman-teman yang maksudnya dia tahu itu benar, tapi dia tetap melakukan. Dan maksudnya ya dia tahu itu salah tapi itu bukan. Nah, kita kan sebagai anak muda pastinya kayak pengen masih gitu kan. Nah, Pendeta, dari Paulus ini kita belajar gimana sih caranya supaya kita bisa apa ya, memberikan nasihat tapi kesannya nggak menyalahkan. Karena kan kadang kalau misalnya Dinasihatin. itu malah kayak Ih, kok lu gitu ya? iya, Benar. jadi gimana Pendeta? Iya, yang mudah sebenarnya kalau dia sedang galau, ya, kalau dia sedang susah dan sebagainya itu mudah bagi kita. Misalnya dia mengalami duka cita, ya kan? Pokoknya udah akan pisah selama-lamanya dengan orang tua saya, nggak pernah lagi ketemu. Kita bisa kasih tahu, nggak kok, ya, akan ada kebangkitan nanti, akan ada orang kalau masa sih bener ya ada kebangkitan. Saya mau ketemu loh dengan orang tua saya atau dengan saudara saya yang mendahului itu ya. Itu akan lebih mudah. Tapi kalau itu tidak mempunyai tidak dalam suasana galau, tidak dalam suasana susah, ya dia lagi senang, memang agak sulit kita untuk memberitahukan siapa yang kita percayai dibandingkan apa yang dia dapatkan. Tapi yang prinsipnya bahwa mari kita lakukan bahwa enggak lo ini loh ya. Misalnya minuman yang mereka kan orang mungkin teman kita suka minum yang tidak baik, alkohol dan lain sebagainya. Kita bisa kata enggak kok saya ini makanan gitu ya. Makanan enggak lu lebih sehat makan begini apa semuanya. Orang juga akan tahu nanti lu kenapa nggak mau ini sih? Atau nggak bagus kok makanan itu. Makanan itu nggak sehat. Saya pilih makanan yang sehat. Itu akan mempengaruhi dalam segala aspek kehidupan kita. Juga pada waktu kita mungkin chat ya teman kita dan lain sebagainya atau di grup. Kemudian ada hal-hal yang tidak kita ini kan mari kita masuk ke dalamnya untuk memberikan apa yang benar tapi tidak dengan cara menggurui tadi ya. Jangan sampai merasa lu kayak lebih pintar aja dari gue gitu ya. Itu akan lebih sulit untuk kita lakukan. Jadi jangan pernah takut untuk memberitakan sama seperti mereka ya, Paulus, Silas, Barnabas dalam perjalanan mereka tetap lakukan kepada semua orang dimanapun. Apapun yang mereka lakukan, mereka memberitakan itu. Jadi ternyata bagaimana kita bisa menasihati tapi dengan cara janganlah menyakiti hati mereka ya. Kita Jadi contohin dengan aja baik-baik yang ya, benar. bagaimana kehidupan sehari-hari kita lah ya. Oke. Terima kasih banyak Pendeta karena sudah menjawab setiap pertanyaan kita. Nah, Tapi kira-kira nih Pak Pendeta. Satu lagi Pak Pendeta. Pelajaran apa kira-kira yang bisa kita dapatkan dari pelajaran kita hari ini Pak Pendeta? Iya, pelajaran yang bisa kita dapatkan kan bahwa apa yang kita percayai itu akan mempunyai nilai tambah kalau itu kita lakukan, kita perbuat. Tapi kalau apa yang kita percayai kita tidak lakukan, ya tidak begitu baik mungkin ya. Jadi apa yang kita percayai mari kita lakukan dengan baik ya, dan itu akan kelihatan oleh orang, maka nilai kita prestise kita gitu ya kalau sekarang dia akan kelihatan dia memang orangnya begini gitu ya. Oke, terima kasih banyak Pendeta Beni sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami tanyakan kepada Pendeta. Banyak pengetahuan baru yang kita pelajari pada hari ini, semoga kita bisa menghidupi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga teman-teman yang menyaksikan juga dapat mengerti apa yang kita pelajari pada hari ini. Kalaupun kalian belum mengerti, it's okay friends. Kalian bisa tulis di kolom komentar dan kalian kasih tahu apa yang belum kalian paham. betul banget. Oke, sekarang kita mau dengar pendapat dari teman-teman kita dalam segmen Apakah Pendapatmu? Nama saya Christian Malau, saya kelas 10-2. Nama saya Christopher Abraham, saya kelas 10. Nama Prince Waroka, kelas 10-2.
Ezel Gavrilo Kristain Misapali, kelas 10. Saya berasal Saya dari dari perguruan perguruan Asal Asal Salemba. Definisikan keyakinan dalam bahasamu sendiri. Keyakinan adalah bisa ditulis Kepercayaan. Karena apapun yang kita yakini harus selalu percaya bahwa itu akan selalu terjadi. Keyakinan adalah kepercayaan yang kita yakini bahwa itu ada. Keyakinan itu adalah harapan. Jadi kalau kita meyakini sesuatu akan terjadi, berarti itu kita berharap sesuatu akan terjadi. Jadi keyakinan itu sama seperti dengan harapan. Jadi keyakinan adalah suatu hal yang saya pahami sehingga saya dapat mempercayai itu. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Tadi kita udah dengarkan beberapa pendapat dari teman-teman kita. Menurut kalian gimana nih? Aku setuju banget sih. Aku juga sih. Keren-keren banget. Keren, pendapat mereka tuh dewasa banget. Variatif banget. Kayak variatif, bagus banget. Terus kalau kata pendeta juga Harus punya value. bener Dan value. nilai yang positif kan pastinya. Betul banget. Oke. Gak kerasa nih, kita udah di akhir pelajaran kita. Dan untuk waktu yang indah ini kita akan persilakan Pendeta Benny untuk memberikan kesimpulan, Pendeta. Silakan, Pendeta. Kesimpulan pelajaran kita pada saat ini adalah mengenai percaya plus nilai sama dengan perbuatan. Jadi katakan apapun itu yang kita lakukan, orang akan tanya berdasarkan kepada apa yang kita percayai dan itu yang kita lakukan. Seseorang kalau dia percaya saja, hanya percaya tapi perbuatannya itu berbeda dengan apa yang dia percayai, orang katakan tidak ada nilainya. Perbuatan seseorang itu akan kelihatan pada kehidupannya pada waktu dia mempercayai bahwa ini loh ada loh. Ini ada yang lebih baik. Ini ada keselamatan melalui Kristus. Kalau kamu melakukannya dengan baik, kamu percaya akan ini, dan kamu melakukan segala sesuatunya, maka itu akan punya nilai di dalam kehidupan. Orang akan menikmati hubungan itu dengan Tuhan. Pelajaran kita pada saat ini menekankan kepada bahwa perbuatan kita yang lama, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, pada waktu kita mengenal Tuhan dengan baik, pada waktu kita mengenal Kristus dengan baik, mari kita rubah supaya kita mempunyai kepercayaan, kita mempunyai nilai tambah dalam kehidupan kita, maka orang akan melihat itu dalam segala perbuatan kita. Baik, terima kasih Pak Pendeta atas kesimpulan yang dibawakan. Saat ini Pendeta kami mohon untuk mendoakan kami di studio dan juga teman-teman yang menonton di rumah. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena waktu yang indah yang Tuhan berikan bagi kami untuk mempelajari kembali pelajaran kami. Kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami bahwa apapun yang kami percayai, terlebih pada waktu kami percaya kepada Tuhan bahwa Kristus adalah jalan keselamatan bagi kehidupan kami, maka segala perbuatan-perbuatan kami akan menyertainya. Kami mempunyai nilai tersendiri dalam kehidupan kami yang boleh membawa orang lain lebih mengenal Kristus dengan lebih baik. Memberkati semua orang-orang muda dimanapun mereka berada. Tuhan bersama-sama mereka, lindungi, jagai dalam pendidikan mereka. Tuhan berikan kerajinan untuk belajar juga dalam segala aspek kehidupan mereka. Bagi yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Yang dalam kesusahan dan berseru kepada Tuhan, Tuhanlah menjawab seruan mereka agar mereka lebih berserah kepada Tuhan dan melihat kasih Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, karena kami berdoa dalam nama Putra Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Gak kerasa banget ya kita udah di akhir pelajaran. Iya, benar banget.
Terima kasih pendeta yang sudah membawakan Terima kasih Pak Pendeta. kesimpulan kepada kita. Dan juga terima kasih teman-teman di sini yang sudah menemani kita di dalam Dan teman-teman episode. di rumah Dan pastinya. teman-teman di rumah pastinya. Yang udah ikut diskusi Hmm. bareng-bareng. Iya. Sampai ketemu teman-teman Hope Channel yang selalu setia mencari Tuhan dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.